Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Nikmat iman dan Islam inilah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat sehat dan nikmat sempat. Dua nikmat inilah yang manusia kebanyakan melupakannya. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sedikit akan bercerita tentang bagaimana Abdul Faqir bisa sampai di Al-Azhar di Mesir. Ya, inilah kegiatan sehari-hari kalau di rumah. Kalau di Bawean, rumahnya di tengah hutan seperti ini ya. Ya, nunggu padi, nunggu tanaman. Ya, kerjaan kalau di rumah ya seperti ini. Balik ke Mesir ya beda kegiatan. Namanya di rumah kegiatan orang desa seperti ini, bercocok tanam di ladang, di sawah ya seperti ini. Saya ingat awal 2018 sebelum berangkat ke Mesir, abah saya selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan nasihat. Jangan pernah risau, jangan pernah takut tentang rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang semua makhluk bahkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus menuntut ilmu memiliki jalur khusus. Ya, talibul ilmi, ini nasihat yang selalu abah saya sampaikan. Talibul ilmi takaffalallahu birizqih. Penuntut ilmu rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua makhluk rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Tidaklah seseorang meninggal kecuali rezekinya, jatah rezekinya sudah habis, maka dia meninggal. Tetapi selama rezekinya, jatah rezekinya masih ada, dia tidak akan pernah meninggal dunia. Ya, terkhusus penuntut ilmu itu rezekinya dijamin oleh Allah. Talibul ilmi takaffalallahu birizqih. Saya ingat sebelum berangkat ke Mesir, saya ingat sekali abah saya duduk di sawah sini, dulu ada semacam gazebo begitu ya, bahasa kerennya gitu. Memberikan nasihat kepada saya bahwa dulu kakak kamu dan mas saya dulu 5 tahun juga di Mesir. Alhamdulillah saya 2000, kakak saya, mas saya lulus 2017 dan saya berangkat 2018. Abah saya selalu berpesan, mas kamu dulu 5 tahun alhamdulillah ya selesai dan tidak ada hambatan, alhamdulillah semuanya tercukupi kebutuhan selama ya di negeri orang, alhamdulillah tercukupi. Kamu jangan khawatir, rezekimu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat betul waktu itu menjelang saya keberangkatan ke Mesir, membutuhkan ya uang kurang lebih 17 juta untuk tiket pesawat, untuk visa, untuk biaya asrama dan segala macam. Sampai di hari terakhir pembayaran saya H-1 pembayaran itu saya belum memiliki uang sebanyak itu ya, karena uang 17 juta ya dari mana gitu kan, 17 juta lumayan besar. Tapi abah saya selalu bilang rezekimu dijamin oleh Allah, tidak usah risau. H-1 sebelum saya berangkat, ini ajib sekali cerita ini. Tiba-tiba ada tamu membawa amplop besar ya. Tamu membawa amplop besar warna coklat. Seakan-akan Allah menggerakkan orang ini untuk datang ke sini untuk mengantar uang untuk biaya saya ke Mesir. Konon ceritanya orang ini dulu sekitar ya berapa tahun atau berapa belas tahun yang lalu sempat bangkrut usahanya. Beliau
di Malaysia, orang Bawean asli tapi merantau di Malaysia, punya usaha di Malaysia, sempat mengalami bangkrut. Kemudian konon katanya pernah minta resep ke abah saya gimana bisa bangkit kembali dari ya kebangkrutannya itu. Kemudian abah saya memberikan resep dan beliaunya itu menjalankan apa yang abah saya berikan. Sebelum saya ya H-1 saya batas pembayaran saya pembiayaan saya ke Mesir, orang itu datang ke sini untuk berterima kasih, untuk ya istilahnya membalas budi dari apa yang telah abah saya berikan resep terhadap orang tersebut, mengantarkan seamplop uang besar gitu ya, seamplop besar gitu, uang jutaan bahkan belasan juta yang cukup untuk saya buat biaya saya ke Mesir. Amplop itu langsung saya kasihkan sama abah saya, ini amplop, kamu buka, kamu bayarkan ya, besok kamu langsung bayarkan untuk biaya ke Mesir. Subhanallah, saya sampai ya saya bilang tadi H-1 saya belum ada uang untuk membayar itu. Subhanallah, ini cerita di antara cerita yang apa ya, di antara pengalaman yang saya alami gitu. Belum lagi banyak pengalaman-pengalaman di Mesir yang saya alami. Saya selalu ketika ada kesulitan di keuangan misalkan ya, ada masalah kesulitan di finansial, tentu hidup di negeri orang yang hanya ya bukan hanya tapi yang apa namanya, profesi kita di Mesir bukan bekerja tapi fokus menuntut ilmu. Tentu adalah masa-masa di mana kita mengalami kesulitan keuangan segala macam. Tapi selalu ada solusi yang tanpa diduga-duga. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah, "Inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Itu sudah hukum Allah ya. Setiap ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Tidaklah Allah memberikan ujian kemudian agar Allah menyiapkan setelahnya itu kemudahan. Allah memberikan musibah, Allah memberikan ujian, tidaklah Allah sudah menyiapkan solusinya. Saya selalu ingat ketika saya misalkan ada kesulitan di Mesir ya, kesulitan keuangan, kesulitan apa saja, saya selalu ingat keajaiban apa yang Allah telah siapkan seperti itu. Misalkan saya lagi ya namanya di negeri orang, saya bilang tadi, tentu wajar lah istilahnya jauh dari keluarga, kadang ya finansial susah seperti itu ya. Karena di sana enggak kerja ya, fokus belajar. Tapi saya selalu berkata dalam hati, ya Allah, keajaiban apa yang Engkau telah siapkan seperti itu. Banyak ketika saya mengalami seperti itu, ada orang yang tidak diduga-duga kemudian menanyakan keuangan, kemudian memberikan uang, itu sudah sesuatu yang wajar dan apa ya, sesuatu yang biasa gitu loh, yang saya alami gitu. Bahkan saya alhamdulillah termasuk dari 2018 sampai sekarang saya 2 kali pulang, alhamdulillah, tiket pulang tidak pernah istilahnya membuat repot orang tua, alhamdulillah ya. Saya selalu yakin bahwa Allah selalu menyiapkan rezeki bagi semua hambanya, terkhusus penuntut ilmu ya. Demikian di antara pengalaman yang saya alami. Masih banyak pengalaman-pengalaman lain yang tentu tidak lepas dari doa orang tua, doa guru-guru, dan doa dari teman-teman semuanya. Dan Allah wa yakum sawa as-sabil, wallahu ala ma naqul wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.